Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillahi Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Nabi, assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan bab al-khisal al-mukaffirati lidzunub, yaitu amal-amal yang bisa merontokkan dosa-dosa. Amal-amal yang bisa menjadikan sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Diakui ataupun tidak, kita ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang banyak sekali berbuat dosa, banyak sekali meninggalkan perintah Allah, banyak sekali melanggar larangan-larangan Allah, sehingga dosa kita diakui ataupun tidak sangatlah banyak. Oleh karenanya kita sangat butuh pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kemudian tanpa sebab, tanpa apa-apa, kemudian kok Allah mengampuni dosa kita. Gak mungkin. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita apabila kita melaksanakan amal-amal yang bisa menjadikan sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Di dalam kitab Khashaisul Ummah Al-Muhammadiyah, karya Al-Imam Abu As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani, dijelaskan beberapa amal soleh yang bisa menjadikan sebab dosa-dosa kita rontok, yang bisa menjadikan sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sajakah amal-amalan tersebut? Mari kita baca. Amal-amalan tersebut adalah isbagul wudu, yaitu menyempurnakan wudu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yusbighul wudu'a 'abdun illa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Tidaklah seorang hamba menyempurnakan pekerjaan wudunya, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa yang telah lalu dan dosa yang baru saja dilakukan. Dosa-dosa yang sudah lama sekali dan dosa-dosa yang baru saja dikerjakan. Lalu bagaimanakah isbaghul wudu tersebut? Isbaghul wudu itu adalah wudunya atau wudu sebagaimana wudunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, benar-benar dikerjakan secara sempurna. Tidak hanya mengerjakan wudu hanya cukup sebatas agar sholat kita sah. Tidak. Akan tetapi pekerjaan wudu itu dikerjakan sampai pada sunnah-sunnahnya. Sebagaimana baca basmalah waktu membasuh tangan 3 kali sampai pergelangan 3 kali, dan disela-selai tangannya waktu membasuh tersebut.
kemudian berkumur, mengambil air di telapak tangan, kemudian berkumur dan benar-benar air tersebut diputar-putar ke dalam mulut. Di dalam mulut ini air tersebut diputar-putar. Itu namanya madmadah. Sekiranya ada sisa-sisa makanan yang nyelempit atau selilit kata orang Jawa, itu lepas, keluar sampai 3 kali. Kemudian istinsyak, yaitu menghirup air dengan hidung, dihirup, begitu, dihirup dengan hirupan yang benar, sungguhan, dikeluarkan lagi sampai 3 kali. Kemudian membasuh wajahnya pun sampai mana bitis sa'ari ini, sampai munculnya, tumbuhnya rambut, sampai sini, sampai jenggot kalau orang laki-laki. Kemudian telinga ini, batas telinga ini, batas kiri dan kanannya dibasuh mulai dari atas sampai ke bawah 3 kali. Kemudian mengusap tangan sampai siku. Mana tangan? Tangan adalah ini. Jadi bahasa di Quran itu wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah tangan kamu mulai tangan sampai siku. Basuhlah tangan kamu sampai siku. Kata para ulama, ahli tafsir dan ahli hadis, ini mengatakan membasuh tangan sampai siku, yang dinamakan isbag. Isbag, menyempurnakan wudhu. Bukan siku sampai tangan. Apakah boleh dan sah mengusap atau membasuh tangan dari siku sampai ke tangan? Boleh, akan tetapi nilainya kalah dengan yang dari tangan sampai ke siku. Yang dinamakan isbag itu mengikuti petunjuk Nabi, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Dari tangan sampai ke siku 3 kali. 3 kali. Kemudian sebagian kepala. Bukan sebagian. Sunnahnya adalah, wajibnya sebagian kepala. Wajibnya hanya sebagian saja. Akan tapi sunnahnya ambil air, kemudian diusapkan ke semua kepala yang tumbuh rambut ini. 3 kali. Dalam fikih boleh, sah, hanya sebagian saja. Tetapi sunnahnya adalah semua kepala. Kemudian telinga sekali butuh sunnah, namun untuk mencapai isbal kita harus kerjakan, yaitu dengan cara jari telunjuk dimasukkan, dibasahi dulu tangan, kemudian jari telunjuk dimasukkan ke lubang telinga, lalu kemudian ini jempol tangan kita kedua-duanya kita taruh di daun telinga, kita putar dari bawah ke atas. Nah, tujuannya apa? Agar kotoran-kotoran yang melekat di telinga dalam dan luarnya hilang. Kemudian membasuh kaki dari kaki sampai mata kaki. Untuk mengejar isbal, kesempurnaan wudhu, yaitu lakukan membasuh kaki terlebih dahulu baru ke mata kaki. Karena ayatnya begitu. Yaitu wa arjulakum ilal ka'bain. Itu membasuh kaki-kaki sampai ke mata kaki. Ayatnya seperti itu. Maka untuk mencapai isbal, lakukan pembasuhan mulai dari kaki sampai mata kaki. Bukan mata kaki itu dulu, bukan dari atas mata kaki kemudian kaki, bukan. Oleh karenanya agar bisa sempurna, makanya masjid-masjid besar-besar seperti masjid di Makkah dan Madinah itu ada, itu ketika berwudu disediakan tempat duduk sehingga waktu membasuh kaki mudah.
melaksanakan isbahul wudhu, yaitu membasuh kaki sampai mata kaki. Kemudian setelah itu berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudanil ladzi wa'atah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa rasulah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Bila itu dikerjakan dengan benar, dengan ikhlas, maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar. Allah akan merontokkan dosa-dosanya yang telah lalu, yang dulu-dulu sampai dosa tadi, kemarin, yang terbaru itu dihapuskan, dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu keistimewaan yang Allah berikan khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang belum pernah diberikan kepada umat-umat terdahulu. Yang kedua di sini dijelaskan wa min dzalik salatut tasabih fiha anna man fa'alaha yughfaru lahu dhanbuhu awwaluhu wa akhiruhu qadimuhu wa hadithuhu khata'uhu wa amduhu saghiruhu wa kabiruhu sirruhu wa alaniyatuhu. Masya Allah. Yang kedua, di antara amalan yang bisa menjadikan sebab dosa-dosa kita rontok, dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengerjakan sholat tasbih. Barang siapa yang mengerjakan sholat tasbih, maka dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah dan dosa-dosa yang terbaru pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Khata'uhu wa amduhu, dosa yang sengaja ataupun yang tidak sengaja. Saghiruhu wa kabiruhu, dosa kecil dan dosa besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dosa kecil dan dosa besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jangan mengaku orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala bila belum melaksanakan sholat tasbih. Karena sholat tasbih itu adalah sholat awwabin, sholatnya orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam satu riwayat Allah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau bisa mengerjakan sholat tasbih tiap malam, kerjakanlah. Kerjakanlah sholat tasbih tiap malam kalau mampu. Kalau tidak mampu, kerjakan tiap malam Jumat. Seminggu sekali malam Jumat kerjakan sholat tasbih. Kalau tidak mampu mengerjakan sholat tasbih tiap malam Jumat, ya kerjakan tiap bulan. Ambil per bulan sekali saja. Kalau tidak bisa, setahun sekali kerjakan sholat tasbih. Agar kita dikatakan orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun tiap tahun kita belum juga bisa mengerjakan sholat tasbih, maka jangan pernah meninggalkan dunia ini. Alias jangan sampai dicabut nyawa kita ini oleh malaikat pencabut nyawa sedangkan kita belum pernah mengerjakan sholat tasbih. Artinya apa? Artinya begitu sangat penting umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengamalkan sholat tasbih. Jika kita mampu, mari tiap malam kita kerjakan sholat tasbih agar kita menjadi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, insya Allah berlanjut pada episode setelahnya, yaitu amalan-amal yang bisa merontokkan dosa-dosa kita, amalan-amalan yang bisa menjadikan sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni
dosa-dosa kita, dosa yang telah lalu dan dosa yang baru saja kita kerjakan. Insya Allah episode yang akan datang akan kita sampaikan amalan yang lainnya. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan kita bertambah ilmu, mudah-mudahan ini bisa menjadikan tambahnya ilmu dan bisa kita mengamalkannya sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.